Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Elche versus Real Madrid. Real Madrid sukses memetik kemenangan di pertandingan Jornada ke-11 La Liga musim 2021-2022. Bertandang ke markas Elche, Los Blancos berhasil menang dengan skor 2-1. Berstatus sebagai tim tamu, Real Madrid mencoba mengambil inisiatif serangan. Mereka langsung mencoba mendobrak pertahanan Elche sejak menit pertama. Baru bermain selama 15 menit, Real Madrid terpaksa membuat pergantian pemain setelah Rodrigo terlihat kesakitan. Ia digantikan Marco Asensio di sektor sayap Madrid. Peluang berbahaya pertama di laga ini dibuat oleh Boya yang melepaskan tembakan keras ke gawang Madrid. Namun Thibaut Courtois sukses mematahkan peluang itu. 2 menit berselang, Real Madrid sukses membuka keunggulan Madrid. Berawal dari skema serangan balik, Mariano menggiring bola ke kotak penalti Elche lalu melepaskan umpan mendatar ke Vinicius yang tak terkawal. Tanpa kesulitan, sang winger melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihalau Casillas. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Tertinggal 1 gol membuat Elche meningkatkan intensitas serangan mereka. Mereka langsung menyerang dan menggempur pertahanan Madrid. Namun hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 masih bertahan untuk keunggulan Madrid. Di babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Kedua tim melakukan jual beli serangan demi meraih gol tambahan di laga ini. Petaka datang bagi Elche di menit ke-63. Guti melakukan pelanggaran keras kepada Toni Kroos, sehingga ia mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir wasit keluar dari lapangan. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid. El Real langsung mendominasi laga dan menekan Elche. Sementara tuan rumah juga membuat perlawanan. Di menit ke-73, Real Madrid berhasil menggandakan keunggulan mereka. Berawal dari umpan terobosan Luka Modric, Vinicius sukses melesak masuk ke kotak penalti lalu melakukan tap-in ke gawang Elche sehingga Real Madrid unggul 2-0 atas tuan rumah. Menjelang akhir laga, Elche berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Berawal dari Casemiro yang tidak cermat melakukan back pass, Benedetto sukses merebut bola dan meneruskan ke Peremilla dan tanpa kesulitan sang pemain pengganti mencetak gol. Jual beli serangan terus berlanjut hingga masa injury time. Namun skor 2-1 tidak berubah untuk keunggulan Real Madrid. Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke peringkat pertama klasemen sementara La Liga, sementara Elche tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga. Man of the match Elche versus Real Madrid. Vinicius Junior terpilih menjadi man of the match pertandingan Elche versus Real Madrid. Pada Jornada ke-11 La Liga ini, Real Madrid bertandang ke markas Elche. Mereka mencoba untuk memetik kemenangan di laga ini setelah ditahan imbang Osasuna dengan skor 0-0. Melakukan sejumlah rotasi di timnya, Carlo Ancelotti sukses membawa Real Madrid menang atas Elche. Mereka menang dengan skor tipis 2-1 atas tuan rumah. Winger Real Madrid Vinicius Junior dipilih menjadi man of the match di laga ini. Vinicius terpilih menjadi man of the match di pertandingan ini berkat kontribusinya bagi Real Madrid. Di laga ini, 2 gol Real Madrid diborong oleh Vinicius. Gol pertama ia cetak di babak pertama, dan gol kedua ia cetak di babak kedua. Berkat kedua gol ini, Real Madrid bisa mendapatkan poin penuh di laga ini. 2 gol yang dicetak Vinicius ini memiliki catatan yang bagus. 2 gol itu membuat Vinicius total sudah mengoleksi 6 gol sepanjang musim 2021-2022 ini. Sebagai catatan, di 2 musim perdananya, Vinicius hanya mampu membuat 2 gol dari 64 pertandingan. Jadi, ia mulai melampaui catatan terbaiknya. Real Madrid kini mempersiapkan diri untuk pertandingan UCL di tengah pekan depan. Los Blancos akan berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di pekan keempat fase grup Liga Champions 2021-2022. Carlo Ancelotti kurang puas dengan kemenangan Real Madrid atas Elche. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengapresiasi perjuangan timnya saat mengalahkan tuan rumah Elche pada lanjutan pekan ke-11 La Liga Spanyol Sabtu 30 Oktober 2021. Terutama konsentrasi anak asuhnya yang sempat hilang pada menit-menit akhir pertandingan. Elche mampu memberikan beberapa kali tekanan yang membahayakan gawang Thibaut Courtois. Kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik, kecuali untuk fase akhir, kata Ancelotti yang dilansir dari Marca. Mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu kecewa kelengahan para pemainnya berujung pada gol lawan. Dengan tegas, Carlo Ancelotti meminta skuadnya tak kembali mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan lain. Itu tidak akan pernah menjadi pertandingan lain di saat fisik menurun. Semua orang mengira pertandingan sudah berakhir dengan keunggulan 2 gol, tetapi belum sampai peluit akhir berbunyi, tegas Ancelotti.
Los Blancos harus berterima kasih kepada penyerang andalannya, Vinicius Junior yang tampil istimewa dengan memborong 2 gol kemenangan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji pemain asal Brazil tersebut. Vinicius Junior melanjutkan performa bagusnya, tetapi Mariano juga bermain sangat baik dan memberikan assist yang bagus. Kemudian Vinicius memanfaatkan kesempatannya dengan sangat baik. Tandas pelatih asal Italia tersebut. Xavi merapat ke Barcelona, Carlo Ancelotti, saya doakan yang terbaik deh. Entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan respon singkat terhadap rumor yang menyebutkan bahwa Xavi akan segera menjadi pelatih baru Barcelona. Barcelona baru saja memecat Ronald Koeman dari kursi entrenador menyusul serangkaian hasil negatif yang diraih klub Katalan itu dalam beberapa laga terakhir. Sebagai pengganti, Barcelona untuk sementara menunjuk mantan pemain mereka, Sergi Barjuan menjadi caretaker. Sebelumnya, Barjuan memegang pos pelatih tim Barcelona B. Barcelona pun kabarnya telah menggelar pembicaraan dengan Xavi dan klubnya Al Sadd terkait peluang memulangkan sang mantan gelandang andalan ke Camp Nou. Al Sadd sendiri mengaku tak masalah jika harus melepas Xavi ke Barcelona, tentu dengan biaya yang disepakati. Ancelotti pun cuma bisa memberikan respon singkat terhadap rumor ini. Saya mendoakan Xavi yang terbaik sebagai pelatih, ujar Ancelotti. Lebih lanjut, Ancelotti juga menjelaskan perbedaan gaya bermain di La Liga saat ini dengan periode pertamanya menangani Real Madrid pada 2013 hingga 2015 silam. Saya tidak mengatakan lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Sepak bola Spanyol sekarang lebih bergaya all-around dibandingkan dengan periode pertama saya. Sekarang ada peningkatan dalam pertahanan dan tim lebih bermain direct, tutur Ancelotti. Dalam periode pertama saya ada lebih banyak kontrol permainan. Sekarang ada lebih banyak sepak bola direct. Tidak ada sepak bola yang lebih baik atau lebih buruk. Ada sepak bola di mana seorang pelatih harus menikmati kualitas para pemainnya, tukasnya. Ancelotti, kalau Hazard mau pergi silahkan saja. Di tengah kesulitannya di Real Madrid, Eden Hazard diisukan akan kembali ke Premier League. Carlo Ancelotti tidak akan menahan Hazard jika memang ingin pergi. Bintang sepak bola Belgia itu gagal memenuhi ekspektasinya setelah digait Real Madrid dari Chelsea senilai 100 juta euro pada musim panas 2019. Hazard bermasalah dengan kebugaran dan cedera sehingga membatasi penampilannya. Memasuki musim ketiganya berkostum Madrid, Hazard baru membuat 52 penampilan dengan sumbangan 5 gol saja. Sedangkan di musim ini, Hazard telah 9 kali dimainkan tapi cuma 5 kali jadi starter. Situasi ini semakin sulit buat gelandang berusia 30 tahun tersebut. Meskipun kini sudah bebas cedera, Hazard tampaknya bukan pemain pilihan pertama bagi pelatih Carlo Ancelotti. Bursa transfer musim dingin 2022 mungkin saja akan menawarkan jalan keluar bagi Eden Hazard. Klub kaya baru Premier League Newcastle United dan Chelsea belakangan dikabarkan tertarik mendapatkan Hazard. Saat ditanya apabila ada pemain Real Madrid yang meminta pergi di Januari, misalnya Hazard, Ancelotti menjawab, "Sudah jelas kami harus mempertimbangkan keinginan setiap pemain," kata dia dilansir AS. "Tidak pernah dalam karir melatih secara profesional saya memaksa seorang pemain yang ingin pergi untuk bertahan. Kalau seorang pemain ingin pergi, maka dia harus pergi. Di dalam pendapat pribadi saya tidak ada keraguan dalam hal ini," lugas Ancelotti.